hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Nah, kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Dan pastinya sudah dalam keadaan siap untuk memulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita bangkit berdiri dan nyanyi lagu pembuka dari Kidung Ceria nomor 257, baitnya yang pertama dan yang kedua. Punyai salam, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, menjaga hidupku supaya tentram. Punyai salam di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhan ku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Adik-adik, setelah satu duduk kembali, kita bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita dan doa untuk sebelum firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Tuhan Yesus masih memberkati kami, Tuhan masih membangunkan kami sehingga kami dapat duduk diam di depan TV, di depan laptop ataupun di depan handphone kami untuk dapat beribadah untuk dan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami supaya dapat menerima apa yang akan diceritakan oleh kakak layan kami nanti, dan kiranya juga Tuhan Yesus memberkati kakak layan kami supaya dapat menyampaikan cerita firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Rita ya pada pagi hari ini, Minggu 23 Mei 2013. Ya, kita buka dari Kisah Para Rasul. Ya, sudah semua kan di rumah? Iya, betul. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Ya, betul. Kita baca bersama ya. Kakak baca di sini lewat media. Ya, adik-adik baca di rumah. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 di bawah terang judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?"
Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sebetulnya hari Pentakosta ini di Perjanjian Lama itu sudah ada, ya. Itu hari Pentakosta itu diperingati sebetulnya 50 hari, ya. Dikenal itu sebagai 50 hari setelah Paskah, adik-adik, ya. Jadi semua orang berkumpul di Yerusalem. Nah, itu biasanya mereka lakukan sehabis mereka panen, ya, panen gandum. Jadi semua orang itu berkumpul di Yerusalem, adik-adik. Nah, termasuk di situ muridnya Tuhan Yesus waktu itu. Mereka akan mengadakan acara, ya kan? Itu sebagai perkumpulan mereka untuk merayakan panen gandum, adik-adik. Nah, bagaimana murid Yesus juga ada di situ. Nah, itulah adik-adik ketaatannya murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu jangan pergi, ya. Kamu tetap harus di Yerusalem, ya, berkumpul di sana bersama orang-orang di sana. Nah, makanya ketika mereka berkumpul pada hari itu, seluruh orang berkumpul juga dari semua adik-adik. Semua seperti tadi ya, dari Yudea, dari Media, Elam, Partia, semua berkumpul di situ menjadi satu. Nah, pada saat itulah adik-adik, kuasa Allah datang. Berupa apa? Iya, berupa tiupan angin, ya kan? Roh Kudus itu datang berupa tiupan angin dan dia turun di antara, iya betul, di antara murid-murid Tuhan Yesus berupa, iya, lidah-lidah api seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Turunnya Roh Kudus di antara murid-murid Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi ya kemudian? Ya, betul sekali seperti bacaan kita ya. Murid-murid Tuhan Yesus diberi kuasa apa adik-adik? Iya, mereka bisa berbahasa, berbagai macam bahasa dengan orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya, walaupun mereka bukan orang Yudea, mereka bukan orang Efraim, Asia, Pontus, bukan. Tetapi mereka bisa berbahasa-bahasa orang-orang banyak itu. Sehingga apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka bahasakan, mereka mengerti, ya. Orang-orang itu mengerti, nggak seperti orang kesurupan, orang gila gitu loh. Mereka asal ngomong, tidak. Yang lebih hebatnya lagi sayang, apa coba yang mereka katakan? Dengan satu tetap yang sama mereka beritakan apa? Ya, betul. Tentang bagaimana Allah, bagaimana kuasa Allah, bagaimana hebatnya Allah itu berkarya di dalam kehidupan, bahkan hidup mereka. Iya kan? Betul. Nah, coba perhatikan di ayatnya yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Ya kan? Apa artinya ini? Tetapi coba perhatikan di ayatnya yang 11 adik-adik. Ya kan? Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Itu adik-adik yang diberitakan mereka, yang dikata-katakan oleh murid Tuhan Yesus itu bukan asal cerita, bukan cerita tentang orang, bukan, tetapi bagaimana kuasanya Allah, hebatnya Allah. Itu yang menjadi bahasanya mereka, perkataannya mereka, sekalipun mereka berbagai macam bahasa, tetapi yang mereka beritakan adalah betul bagaimana karya besar Allah. Adik-adik ya, hebat ya. Ya, kakak pun kalau kakak berpikir kayak gini, waduh, kakak nggak ngerti nih, ya kan? Bagaimana orang, misalnya kakak kan dari suku Batak nih, kok bisa ya? Kakak kenal nih orang ini nggak bisa bahasa Batak, tiba-tiba dia bisa bahasa Batak. Tetapi yang dia ceritakan, iya betul. Bagaimana hebatnya Allah itu, bagaimana kekuasaan Allah itu di dalam hidup. Nah, lalu apa sih? Kak Rita ini cerita tentang Roh Kudus, tentang turunnya Roh Kudus, seperti lidah-lidah api itu. Adik-adik, ternyata Roh Allah itu, Roh Kudus itu, yang bersemayam di dalam hati kita ini, tetap adalah Roh Kudus yang sama seperti yang turun di dalam lidah-lidah api yang seperti murid-murid Tuhan Yesus lakukan. Ya, bedanya ketika Roh Allah itu tumbuh dan hadir di dalam murid-murid Allah, mereka bekerja, mereka bergerak, mereka melakukan, ya, mereka melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin mereka lakukan, adik-adik. Seperti yang tadi kita baca, ya kan? Apa yang mereka tidak lakukan, mereka tidak ngerti bahasa, tapi mereka bisa lakukan, ya kan? Seperti itu adik-adik, ya. Roh Kudus bekerja pada waktu itu. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu juga bisa bekerja kalau kita juga tidak tinggal diam, adik-adik. Kita juga berkarya, adik-adik. Kita juga melakukan hal-hal yang baik, ya. Di sini Kak Rita ada 6 poin yang Kak Rita catat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini tentang Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu bekerja, ketika Roh Kudus itu turun pada murid-murid Tuhan Yesus, Roh itu juga harus memberitakan ke semua orang, adik-adik. Tidak hanya pada satu orang saja atau sekelompok orang saja yang kita kenal, tetapi dia harus disebarkan. Berita baik itu harus disebarkan kepada semua orang. Ya, itu poin pertama. Kedua, melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Betul. Hal yang tidak mungkin apa? Ketika mereka tidak bisa berbahasa yang lain-lain, mereka dimampukan untuk berbahasa lain yang dimengerti oleh orang-orang yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu, yang berkumpul, ya. Terus yang ketiga, yang hadir pada waktu itu juga ketika murid juga didatangkan oleh Roh Kudus, mereka merespon dengan baik Roh itu. Ya, mereka melakukannya dengan baik dan mereka menyebarkan dengan baik kepada sekitarnya pada saat itu ketika mereka berkumpul. Itu poin ketiga. Lalu keempat, ketika Roh Kudus itu tumbuh atau ada di dalam murid Tuhan Yesus, ada perubahan yang mereka alami. Ya, betul sekali. Ada perubahan yang mereka alami. Mereka pun bergerak, mereka pun keluar, mereka pun mendekati orang-orang yang seperti mereka dapat kuasa. Ketika kakak bisa bahasa Kreta, mereka deketin orang Kreta. Ya kan? Mereka bergerak, mereka berjalan adik-adik mencari, ya kan? Oh, itu orang Kreta. Mereka lalu berkata-kata dengan bahasa orang Kreta. Seperti itu juga murid yang lain. Ketika mereka oh itu orang Media, mereka berkata-kata lagi, bergerak ke tempat orang-orang kumpulan orang Media. Gitu adik-adik. Ada pergerakan, ada dia keluar melakukan, ya kan? Melakukan sesuatu. Nah, kelima, Allah selalu menyertai atau Allah selalu memberikan kekuatan kepada orang yang setia. Nah, seperti murid tadi kan? Ya, disertai adik-adik. Dia disertai dengan kuasa Roh Kudus itu, makanya dia bergerak, dia keluar dan Allah selalu menyertai dia melalui Roh itu. Yang keenam, adik-adik, ketika mendengar kuasa Roh itu, kita harusnya merespon.
ya. Selalu merespon dengan baik, ya, merespon dengan baik apa yang menjadi pemberitaan ketika kita mendengar ataupun kita membaca firman Tuhan. Tetapi tidak memungkinkan juga adik-adik, ada yang mencibir pada waktu itu. Ada yang ada yang mencibir, ngapain? Orang gila kali itu. Mungkin ada juga yang seperti itu ketika murid-murid Tuhan Yesus berkata seperti itu ya di ayatnya yang ke-13, ya kan? Tetapi apakah kita akan surut? Tidak adik-adik. Ya, apakah murid Tuhan Yesus surut hanya gara-gara cibiran itu? Aduh, kecil sekali. Ya, hanya gara-gara cibiran orang, hanya gara-gara ketidaksukaan orang ketika kita mendekat sama Allah, lalu hati kita, iya ya, sok kali aku nih. Kenapa? Iya, kenapa kita harus surut? Kenapa kita harus malu ketika kita menampakkan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus? Ketika kita memang harus menonjolkan diri kita bahwa kita adalah anak-anak pilihannya Dia. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus ragu? Ingat, ya kan? Roh Allah selalu menyertai dan membimbing dan melindungi kita. Sama sampai pada saat ini. Betul kan sayang? Apalagi kita mendengar berita nih sekarang, di mana COVID semakin merajalela. Banyaknya sampai Batam itu di nomor yang ketiga. Kakak aja sampai ketakutan. Tetapi kita mari sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mempunyai kekuatan yang diberikan kepada Allah. Kita melihat itu adik-adik. Kita bisa takut itu adik-adik. Tetapi Allah juga ingin menunjukkan di sini bahwa kalian itu adalah anak-anakku, murid-muridku, pengikutku. Lipatkan tangan kalian. Tundukkan mata kalian. Ya kan? Lipatkan mata, lipatkan tangan, tundukkan kepala kita dan tutup mata kita, kita berdoa, kita merenung kepada Tuhan. Tuhan beri saya bijaksana untuk boleh melaluinya dengan baik, dengan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Adik-adik, untuk berkerumun saat ini memang susah sekali. Untuk kita berkumpul memang sangat-sangat susah sekali adik-adik. Mungkin juga adik-adik ingin punya kerinduan ya. Aduh Tuhan, sudah 1 tahun, mau 2 tahun ini kita di rumah saja. Ya kan adik-adik ya. Ada boring, ada rasa suntuk ya kan. Ada rasa tidak betah tinggal di rumah. Tetapi anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Ketika kita tinggal di rumah, ketika kita diperbolehkan untuk lebih dekat lagi kepada orang tua kita, kita akan melihat adik-adik keindahan di dalamnya. Yang selama ini kita tidak bisa melihat sekeliling kita. Ada tanaman apa sih mamaku? Kenapa kita nggak bantu mama? Ada apa sih di lemariku yang berantakan ini? Kenapa adik-adik nggak bisa betulin lemari? Pakaiannya, tempat tidurnya yang selama ini, mungkin di bawah kasur ada yang selama ini kita sembunyikan, ya kan? Di bawah tempat tidur yang selama ini kotor kita bisa bersihkan, ya kan? Jadi kamar kita yang cuman berapa kali berapa itu, kita tahu persis apa ada di dalamnya yang selama ini kita tidak tahu. Hal sepele, ya kan? Tetapi Allah mau ketika dunia ini, ketika keadaan yang tidak baik ini, itu juga menjadi baik untuk kita, untuk tinggal di rumah, ya kan? Untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah, adik-adik. Untuk kita lebih mengenal lagi Allah. Apa maksud Allah dengan semuanya ini? Betul sayang, lakukan itu. Kalian semakin dekat dengan mama, berarti kalian juga akan dekat dengan Tuhan. Dekat dengan papa, dengan keluarga, kalian juga otomatis dekat dengan Tuhan. Kenapa Kak Rita bilang seperti itu? Karena mama papa kita juga memperkenalkan Allahnya kepada adik-adik. Ya kan? Iya. Allah yang mereka sembah adalah adik-adik sembah juga. Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Allah yang sama ya seperti dulu juga sampai sekarang, yang selalu memberi kita penghiburan, kekuatan, sekalipun di luar sana mengalami ketakutan. Ya sayang, jangan tetap
di rumah dengan ketakutan. Tapi tetaplah berpengharapan kepada Allah bahwa kuasa Allah melalui Roh Kudus yang kita peringati sebagai hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, tetap harus ada, tetap berpengharapan bahwa kuasa itulah yang akan membuat kita bertahan, yang akan membuat kita kuat untuk menjalani hidup sekalipun COVID ada di lingkungan kita. Amin. Adik-adik, saatnya kita merespon firman dan sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Kidung Ceria nomor 233 ayatnya yang pertama dan yang keempat. Nah, kita sudah baca Alkitab kita sudah merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya sayang. Iya. Habis ini tetap bersemangat dong. Iya betul, walaupun kita tetap sekolah daring ya sayang. Ya, tetap lakukan yang terbaik. Apa yang harus kalian lakukan, lakukanlah. Apalagi sebentar lagi ini akan kenaikan kelas ya. Tugas dengan tanggung jawab adik-adik lakukan, bahwa kalian memang anak-anak hebat. Mari kita satu dalam doa, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya kekuatan dan pertolongan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Terlebih adik-adik terkasih kami bersama keluarga mereka di rumah masing-masing. Bapa yang baik, pada pagi hari ini ya Bapa, ketika kami telah membaca sebagian daripada firman-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Roh Kudus-Mu itu juga yang tetap ada di dalam kehidupan kami. Roh itu juga yang berkarya di dalam kehidupan kami dan adik-adik dan keluarga ya Bapa, sehingga kami tetap berharap kepadamu, sehingga kami tetap bersyukur kepadamu ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang semakin mengerikan ini. Tapi ya Tuhan, yang satu kami selalu harapkan, selalu Tuhan beri kekuatan, bahwa kekuatan-Mu adalah kekuatan yang paling hebat di dalam hidup kami,
yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami berterima kasih dan bersyukur ya Bapa, kalau kami anak-anak-Mu masih Tuhan urapi, masih Tuhan jaga pelihara kehidupan kami, dan Tuhan beri kesehatan kepada kami ya Bapa. Lindungi kami ya Tuhan, lindungi adik-adik terkasih kami di rumah beserta keluarga mereka masing-masing. Lindungi papa mama mereka ya Bapa yang bekerja di luar sana untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing. Beri roh kekuatan, beri roh penghiburan kepada kami ya Bapa, sehingga kami boleh bertahan, boleh tetap percaya akan kuasa Roh Kudus-Mu Ibu selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau sampai saat ini adik-adik terkasih kami boleh belajar dengan daring di rumah masing-masing dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Apapun yang akan terjadi ya Bapa di dalam kenaikan kelas ini ya Bapa, di mana kami akan menghadapi semester genap untuk kenaikan ini ya Bapa, kami pertaruhkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Beri juga kepada adik terkasih kami roh ketekunan ya Bapa, sehingga mereka tetap tekun belajar di rumah mereka masing-masing. Bapa yang baik, kami juga mau serahkan doa kami ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami telah memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami ini. Tuhan biarlah persembahan kami ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan juga ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini sedang menderita sakit, sedang menderita kelaparan, ataupun bencana Tuhan. Tuhan mau menolong mereka juga Tuhan. Tuhan juga mau memberi kekuatan kepada mereka ya Bapa. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman, guru-guru, dan juga semua presbiter dan pendeta kami ke dalam tangan pengasuhan-Mu. Tuhan juga berkati mereka, berikan yang terbaik ya Tuhan di dalam kehidupan mereka, sebagaimana selalu Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang baik, inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini ya Bapa. Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini ya Bapa makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu sayang. Salam sehat untuk kita semua.